Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini kita masuk dalam minggu kedua Prapaskah. Kita masih harus bertekun di dalam puasa, pantang, dan juga di dalam pertobatan. Salah satu motivasi yang bisa membantu kita untuk terus bertekun di dalam pertobatan ialah memandang dan merenungkan luka-luka Kristus. Di dalam luka-luka tersebut kita akan menemukan dan mengenali kekosongan kita, kekurangan kita, luka dosa kita, dan semua luka yang kita alami. Selain itu, luka juga sering digambarkan sebagai sesuatu yang menyakitkan, busuk, dan berdarah. Maka setiap kali jika kita melakukan perbuatan dosa, maka kita turut menambah luka-luka Yesus. Nah, dengan cara memandang luka-luka Yesus, maka kita lebih mudah tergerak untuk mengusap luka-luka Yesus dengan cara berbuat baik dan bertobat, sekaligus juga kita lebih mudah untuk mendengarkan dan meneladani cara hidup Yesus sendiri. Bacaan pertama mengisahkan tentang janji Allah kepada Abram, di mana Allah akan memberikan kepadanya keturunan dan hadiah negeri yang luas. Allah berjanji demikian karena Allah melihat kesetiaan dan ketaatan Abram kepada Allah. Kisah ini hendak memperlihatkan bahwa jika kita mampu hidup menurut kehendak Allah, maka kita akan memperoleh kelimpahan berkat dan anugerah. Hidup menurut kehendak Allah perlu memiliki pengendalian diri yang baik, sebab banyak sekali godaan dan cobaan yang kita alami. Jika kita tidak tahan terhadap godaan, maka hidup kita akan berlawanan dengan Kristus sendiri. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan ciri khas orang-orang yang hidup berlawanan dengan salib Kristus, yaitu kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Di dalam bacaan Injil Allah mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Sabda Allah ini menghendaki agar kita mampu mendengarkan dan meneladani Kristus di dalam hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan yang berhubungan dengan beberapa hal yang perlu kita teladani dari Yesus di masa pertobatan ini. Pertama, Yesus memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Bacaan Injil minggu lalu memperlihatkan Yesus yang dicobai sebanyak 3 kali, tetapi ia tetap tidak terhanyut dalam rayuan iblis. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah pribadi yang senantiasa taat dan mendengarkan perintah-perintah Allah. Karena itu tak heran jika di dalam Injil hari ini Allah mengatakan, "Dengarkanlah dia." Perkataan ini bisa dimaknai sebagai ajakan untuk meneladani Yesus. Dan pengendalian diri harus dibantu dengan sikap waspada. Kita harus tetap waspada terhadap semua bujukan atau semua rayuan dari si jahat. Si jahat memiliki berbagai cara untuk menggagalkan puasa, pantang, dan pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Namun, kita harus sadari bahwa kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan.
Maka marilah kita memanfaatkan masa Prapaskah ini untuk menyucikan diri dan menjadikan diri kita layak di hadapan Tuhan dengan cara senantiasa berfokus pada perintah dan ajaran Yesus serta menjauhi semua larangan-larangannya. Kedua, kemuliaan yang hendak dicapai oleh Yesus bukanlah kemuliaan yang ditentang oleh Santo Paulus di dalam bacaan kedua. Santo Paulus menentang orang-orang yang pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara duniawi. Kita perlu tahu tentang perbedaan ini. Kemuliaan duniawi akan melewati jalan yang begitu nikmat dan menyenangkan, tetapi kemuliaannya bersifat semu dan sementara. Tetapi kemuliaan surgawi terkadang harus melalui jalan penderitaan, pengorbanan, penyangkalan diri, dan mati raga. Tetapi kemuliaannya bersifat kekal dan sejati. Oleh karena itu, di masa Prapaskah ini, kita belajar untuk berani menderita, rela berkorban, siap menyangkal diri, dan bermati raga seperti Yesus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.